Kalian pernah kebayang nggak gimana kalau dunia ini manusianya nggak pada pernah berpikir mendalam? Mungkin teknologi kita nggak bakal maju seperti saat ini, sainsnya juga belum berkembang sejauh ini, dan mungkin pendidikan belum secerdas ataupun semaju ini. Semua hal yang tadi saya sebutkan itu berawal dari satu simbol yang sangat penting, yaitu adalah filsafat. Filsafat mengajarkan kita tentang berpikir, tapi bukan hanya asal mikir aja, tapi mempertanyakan makna dan hakikat sebenarnya dari apa yang kita pertanyakan. Tanpa adanya filsafat, mungkin kita menjalani hidup seperti biasa aja, tanpa paham arti dan makna dari kehidupan yang kita jalani sejauh ini. Sejarah filsafat dimulai di Yunani kuno saat manusia lepas dari mitos dan mulai percaya kepada akal. Di masa ini muncul Thales, filsuf pertama yang menganggap bahwa segala sesuatu berasal dari air, karena air adalah unsur penting kehidupan, dapat berubah wujud dan bumi dianggap mengapung di atas air. Lalu datang Heraklitos yang bilang bahwa bumi terus berubah dan asalnya dari api. Api dianggap sebagai simbol perubahan karena dapat menghancurkan dan mengubah benda. Sedangkan Parmenides berpendapat sebaliknya, realitas sejati tidak berubah. Menurutnya, yang ada tetap satu dan tidak bisa dibagi. Menurut Parmenides, perubahan hanyalah ilusi, yang tak ada, tak bisa dipikirkan ataupun dibicarakan. Puncak filsafat Yunani terjadi pada masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates mengajari pentingnya mengenali diri, hidup sederhana, dan berpikir kritis. Namun sayangnya, ia dihukum mati karena dituduh merusak moral pemuda. Lalu selanjutnya ada Plato, yang memperkenalkan dunia ide, yang menurutnya lebih nyata dari dunia fisik. Ia juga menggagas negara ideal yang dipimpin oleh filsuf. Lalu yang terakhir ada Aristoteles, murid Plato, yang menyatakan bahwa realitas ada di dunia nyata. Ia mengembangkan logika, etika, dan ilmu pengetahuan, dan ia juga dikenal sebagai bapak logika. Masuk ke abad pertengahan, filsafat mengalami kemunduran. Raja dan gereja menguasai kebenaran, dan filsafat dianggap berbahaya. Namun, pemikiran tetap hidup lewat filsafat Kristiani, seperti patristik dan skolastik. Namun, tokoh-tokoh seperti Augustinus, Averroes, dan Thomas Aquinas mencoba menyatukan antara akal dan iman. Filsafat bangkit lagi di abad ke-16 hingga ke-18. Muncullah 3 aliran besar, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Rasionalisme dipimpin oleh René Descartes. René Descartes mengatakan bahwa aku berpikir, maka aku ada. Empirisme dipimpin oleh David Hume. David Hume mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Sedangkan kritisme dipimpin oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan bahwa pengetahuan adalah gabungan antara pengalaman dan struktur pikiran. Di masa ini muncul juga pemikir besar seperti Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei. Copernicus mengatakan bahwa matahari, bukan bumi, adalah pusat dari tata surya. Sedangkan Galileo Galilei membuktikannya dengan teleskop, tapi justru dihukum karena bertentangan dengan gereja. Lalu masuk ke abad 19 dan 20. Di sini filsafat mulai mengalami kompleks karena banyaknya aliran-aliran yang bermunculan seperti positivisme oleh Auguste Comte yang berpendapat bahwa pengetahuan harus dibuktikan secara ilmiah. Selanjutnya ada aliran seperti pragmatisme yang digagas oleh William James yang juga berpendapat bahwa yang benar adalah yang bermanfaat. Ada juga aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan marxisme. Lalu hadir pula aliran seperti strukturalisme dan postmodernisme lewat tokoh-tokoh seperti Levi Strauss, Lacan, Foucault, Derrida, dan juga Habermas. Mereka semua ingin menjawab apa itu hidup, apa itu makna, dan apa itu soal tentang kebenaran. Nah, jadi filsafat bukan hanya soal masa lalu, tetapi ia adalah cerminan bagi kita pada saat ini atau sekarang. Filsafat juga mengajarkan bahwa kita harus berpikir secara kritis, tidak mudah dibodohi, dan menemukan makna dalam hidup yang kita jalani ini. Karena pada akhirnya, yang membuat manusia hidup dan berkembang bukan hanya tentang soal makan dan teknologi, tetapi bagaimana cara kita berpikir. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin memberikan statement bahwa filsafat itu adalah ilmu dari segala ilmu, karena
tanpa kita berpikir tidak ada yang namanya kemajuan. Mungkin itu saja dari video ini. Saya pamit undur diri. Bye.